teman-teman. Wah, Boni seneng nih bisa ketemu sama kalian. Wah, sekarang Boni mau ajak teman-teman main yuk. Kalian suka main kan? Sekarang Boni mau ajak kamu main tebak-tebakan suara. Yang bisa tebak pasti hebat. Oke, kita mulai ya. Sekarang ayo coba kita dengar. Suara apakah ini? Oke, ada yang bisa tebak suara apa ini? Ya, ini adalah suara anjing. Pintar, yang bisa jawab hebat. Oke, sekarang Boni mau kasih suara yang lebih susah. Siapa yang pendengarannya bagus, bisa dengar suara apakah ini? Kita dengar sama-sama. Suara apa ini teman-teman? Ya, ini adalah suara burung. Hebat kalian, bisa tebak dengan bagus. Sekarang ini lebih susah ya teman-teman ya. Suara apa ini? Wah, teman-teman, jadi ini suara apa? Ada yang bisa tebak? Ya, ini adalah suara harimau. Hebat juga ya kalian ya. Sekarang coba tebak lagi. Siapa yang bisa? Kita dengerin ya. Ya, kalian tahu ini suara apa? Ini adalah suara gajah. Wah, tadi siapa yang udah jawab dengan benar? Wah, keren juga ya kamu ya. Bisa jawab dengan benar. Sekarang Boni nggak akan kasih suara binatang lagi. Boni akan kasih suara alat musik. Oke, kita tebak-tebakan ya. Sekarang coba dengar. Ini suara apa? Oke teman-teman, udah dengar ya? Apa suara apa itu? Ya, betul banget. Ini adalah suara piano. Hebat juga ya kamu ya. Sekarang coba lagi kita tebak. Suara apakah ini? Nah, ada yang bisa tahu nggak suara apa ini? Ya, ini adalah suara gitar. Hebat kamu ya semuanya ya. Bisa tebak dengan benar. Nah, ini lebih susah ini suara alat musik ini. Coba ya, yang susah ini kamu bisa tebak enggak? Coba. Nah, coba teman-teman. Tadi suara apa itu? Ya, itu adalah suara trompet. Hebat kamu. Ini susah loh sebenarnya. Oke, sekarang kita mau denger lagi ya. Suara apakah ini? Nah, teman-teman, udah tahu belum nih suara apa? Ya, ini adalah suara drum. Hebat juga kamu. Suara drum kamu bisa tahu. Sekarang Boni nggak akan kasih suara alat musik lagi. Boni mau kasih suara yang lain. Tapi Boni nggak mau kasih tahu. Ini lebih susah. Coba kita dengarkan. Suara apakah ini? Aha, teman-teman udah dengerin belum? Nih suara apa? Ada yang bisa tebak? Ya, kamu benar. Ini adalah suara hujan.
Keren kamu. Pendengarannya, kupingnya bagus. Sekarang terakhir ya, tebak-tebak suaranya ya. Boni mau denger nih, kamu bisa apa enggak ini? Coba dengar, ini suara apa? Ah, kan susah kan? Coba, suara apa itu teman-teman? Ya, itu adalah suara angin. Hebat juga kamu. Padahal susah loh ini loh. Tapi kamu bisa tebak dengan benar. Teman-teman, udah selesai dulu ya tebak-tebakan suara kita. Kalian emang hebat banget. Bisa tahu semua suara-suara yang Boni udah kasih. Hebat, tebaknya benar semua lagi. Teman-teman, tadi kan udah ada suara binatang, suara alat musik, suara angin, hujan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalian ada yang tahu nggak suara Tuhan kayak gimana? Ayo. Boni juga nggak tahu. Makanya sekarang kita mau denger ya cerita dari Kakak Helena. Kita mau denger cerita tentang satu orang yang dengar suara Tuhan, tapi dia nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Gimana ya ceritanya? Tuhan ngomong apa ya sama dia? Kita dengerin ceritanya sama-sama ya. Duduk yang bagus, dengerin, siapin telinganya supaya dengernya bagus. Oke, kita siap-siap ya dengerin cerita firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Tadi kalian sudah bermain ya bersama Boni, main tebak-tebak suara. Semuanya bisa jawab? Ya, pasti bisa ya, dan juga pinter-pinter jawabnya. Adik-adik, tadi Boni sempat bilang kalau hari ini mau cerita tentang satu orang yang mendengar suara Tuhan. Orang ini namanya adalah Samuel. Siapa namanya? Ya, Samuel. Samuel mendengar suara Tuhan. Dan kira-kira Tuhan ngomong apa ya sama Samuel? Kita mau dengar cerita hari ini tentang Samuel. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sikap yang baik, sikap yang benar ketika berdoa. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, saat ini kami bersyukur ada waktu bisa belajar firman Tuhan. Berkatilah dan tolong supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami mengerti dan kami lakukan. Berkatilah waktu ini dari awal hingga akhir. Tolong kakak yang cerita dan juga adik-adik di rumah yang sama-sama mendengarkan. Tuhan yang boleh pimpin supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami tambah kenal Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ada seorang ibu yang bernama Hana. Siapa namanya? Ya, Hana. Ibu ini mempunyai suami bernama Elkana. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan ke Silo. Mereka mau pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Tapi adik-adik, Ibu Hana ini sedih. Dia sedih sekali. Hatinya sedih. Mukanya muram dan murung. Kenapa ya? Bukan karena dia nggak mau menyembah Tuhan. Bukan. Karena Ibu Hana tidak punya anak. Dia nggak bisa punya anak. Dia sedih sekali pada saat itu. Makanya ketika sudah sampai di rumah Tuhan, di situ mereka waktu itu mau menyembah Tuhan di kemah suci, dia berlutut kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa demikian kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, maukah Tuhan beri aku anak? Nanti aku akan persembahkan kepada Tuhan supaya melayani Tuhan seumur hidupnya di rumah Tuhan.
Tuhan. Tolong Tuhan. Adik-adik, saat itu Ibu Hana berdoa. Dia berjanji sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih dia anak, dia akan memberikannya buat Tuhan. Dia akan mempersembahkannya buat melayani Tuhan di rumah Tuhan seumur hidup anak tersebut. Adik-adik, saat itu ada seorang imam di dalam kemah suci itu yang melayani Tuhan di rumah Tuhan itu. Imam itu bernama Imam Eli. Siapa namanya? Ya, Imam Eli. Imam Eli saat itu yang melihat Ibu Hana sedang bersedih hati. Kemudian dia berbicara kepada Ibu Hana. Dan setelah dia berbicara kepada Ibu Hana, Imam Eli berkata demikian sebelum Ibu Hana pergi. Imam Eli berkata apa? Pergilah dengan damai, kiranya Allah memberikan apa yang kamu minta. Ya, Imam Eli berkata kalau Tuhan akan memberikan apa yang Ibu Hana minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan seorang anak kepada Ibu Hana. Adik-adik, setelah waktu berlalu, benar, Tuhan memberikan Hana seorang anak laki-laki. Dan pada saat itu, Hana dan Elkana memberi anak tersebut Samuel. Siapa namanya? Ya, Samuel. Hana tahu kalau Samuel itu adalah pemberian dari Tuhan. Samuel itu adalah anak hadiah dan berkat dari Tuhan. Makanya Hana ingat kepada janjinya kepada Tuhan. Ketika Samuel sudah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki kecil, walaupun masih kecil, saat itu Hana menepati janjinya. Janjinya apa kepada Tuhan? Ya, Hana berjanji kalau akan memberikan anaknya untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Makanya ketika Samuel sudah tumbuh menjadi anak laki-laki kecil, Samuel dibawa ke rumah Tuhan di Silo, ya, tempat Imam Eli pada saat itu. Hana membawa Samuel untuk tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli supaya bisa mengenal Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup Samuel. Dan setiap tahun Hana bersama dengan suaminya Elkana, mereka datang ke Silo untuk menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan sekaligus untuk mengunjungi Samuel anak mereka. Dan Hana selalu membuatkan jubah yang baru setiap tahunnya untuk Samuel. Adik-adik, pada satu malam, waktu itu Samuel lagi tidur di rumah Tuhan. Jadi sedang tidur dengan nyenyak. Kemudian Samuel mendengar suara yang memanggil dia. Samuel, Samuel. Seketika itu Samuel langsung bangun dan dia berpikir, ada yang memanggil aku. Siapa ya yang manggil aku tadi? Oh, mungkin Imam Eli, Bapak Eli yang panggil aku. Aku mau cepet-cepet temuin Bapak Eli dulu ya. Lari. Terus akhirnya bertemu dengan Bapak Eli. Tapi dia lihat Bapak Eli lagi tidur. Tapi dia bangunin aja, kayaknya Bapak Eli yang panggil tadi. Kemudian dia panggil, Pak, saya di sini. Saya Samuel di sini. Bapak tadi panggil saya ya? Tapi Bapak Eli bilang apa? Bapak tidak panggil kamu. Ayo kembali tidur. Ternyata bukan Bapak Eli yang panggil. Bapak Eli bilang bukan. Dan Bapak Eli suruh lagi Samuel untuk tidur. Ya udah, akhirnya Samuel pergi dan dia kembali ke kamarnya. Adik-adik, setelah itu Samuel kembali tidur lagi. Dia berpikir mungkin tadi salah dengar kali ya. Oke, sekarang udah tidur aja dengan nyenyak. Setelah dia tidur dengan nyenyak, tidur beberapa waktu lagi, ternyata dia mendengar suara lagi yang memanggil dia. Samuel. Ada yang panggil aku. Pasti
pasti Bapak Eli yang panggil aku. Aku mau temuin dia dulu ya. Kemudian dia berlari lagi Samuel. Akhirnya dia sampai di kamar Bapak Eli lagi. Terus dia tanya, "Pak, saya di sini. Bapak tadi panggil saya ya?" Kemudian Bapak Eli bilang lagi. Bapak Eli bingung. Bapak Eli bilang, Tidak, Bapak sudah tidur tadi. Bapak nggak panggil kamu. Udah, kamu kembali lagi tidur sana. ya ternyata bukan Bapak Eli yang panggil. Akhirnya Bapak Eli suruh lagi Samuel untuk pergi tidur lagi. Akhirnya Samuel pergi tidur lagi. Setelah itu Samuel kembali tidur lagi dan dia coba enggak memikirkan suara yang panggil dia lagi. Dia tidur lagi dan Samuel, dia dengar lagi suara yang memanggil dia. Dia bingung. Aduh, siapa yang manggil ya tadi ya? Pasti Bapak Eli. Bapak Eli lupa kali ya. Kemudian dia berlari lagi sampai di Bapak Eli. Dia berkata, Bapak Eli tadi panggil saya ya. Saya benar-benar loh dengar suara ada panggil saya. Bapak Eli yang panggil ya. Udah gak ada orang lain lagi yang panggil. Pasti Bapak Eli. Wah, setelah Bapak Eli tahu kalau ada suara yang udah panggil Samuel sebanyak 3 kali, Bapak Eli tahu dan sadar kalau itu adalah suara Tuhan. Suara siapa? Ya, suara Tuhan. Kemudian Bapak Eli berkata kepada Samuel, Gitu ya. Sekarang kamu pergi tidur lagi aja ya. Kalau ia memanggil kamu lagi, kamu bilang aja, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Eli sudah tahu kalau itu suara Tuhan. Bapak Eli suruh akhirnya Samuel kembali tidur dan suruh Samuel untuk mendengarkan suara Tuhan kalau Tuhan berbicara kepada dia lagi. Adik-adik, kemudian Samuel menaati Bapak Eli. Dia pergi ke tempat tidurnya dan dia kembali tidur. Dan ketika dia tidur, berapa lama kemudian dia mendengar suara. Samuel, Samuel. Saat itu dia tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Makanya dia berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel. Setelah itu keesokan harinya Bapak Eli bertanya kepada Samuel, Apa yang Tuhan katakan kepada kamu, Samuel? ketika mendengar pertanyaan dari Bapak Imam Eli, Samuel langsung menceritakan semua firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada dia. Dia ingat semua apa yang Tuhan katakan. Dia ingat semua yang Tuhan sampaikan kepada dia. Gak ada yang dia lupakan dan semua dia sampaikan kepada Imam Eli pada saat itu. Adik-adik, Samuel akhirnya tumbuh besar. Dia tumbuh menjadi orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia percaya dan taat kepada Tuhan. Dan makanya Tuhan akhirnya mempercayakan dia untuk memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel semuanya bisa mendengar suara Tuhan, melakukan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar seperti Samuel, yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kalian memang tidak mendengar suara Tuhan secara langsung seperti yang dialami oleh Samuel, tetapi kalian bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi kalian bisa tahu isi hati Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu suara Tuhan melalui cerita sekolah minggu. Seperti yang sedang kakak cerita pada hari ini.
dan juga melalui baca Alkitab secara pribadi, dan juga lewat renungan-renungan yang bisa kalian lihat atau yang kalian baca. Untuk itu, kalau lagi dengar firman Tuhan, harus sikap yang baik, sikap yang sopan, tidak boleh ganggu-ganggu saudaranya atau ganggu temennya kalau udah ibadah di gereja. Terus harus yang fokus supaya kita bisa dengar suara Tuhan atau firman Tuhan dengan baik. Dan kita ingat terus apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita melalui Alkitab. Dan ingat, selain dengar firman Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Jangan udah didengar, habis itu lupa, nggak tahu ngomongin apa. Ingat, udah dengar firman Tuhan dan lakukan. Misalnya, kalau firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu, itu artinya kamu jangan lawan-lawan orang tua, harus ikut kata papa mama. Kalau firman Tuhan berkata, kasihilah saudaramu, itu artinya jangan berantem-berantem sama saudaranya, jangan marah-marahan sama kakak adeknya. Jadi harus disayang kakak adeknya. Firman Tuhan juga berkata, kita harus rajin beribadah, tidak boleh bolos-bolos dan juga males-males. Untuk itu, kita harus rajin dan semangat ibadah, walaupun di rumah aja, tapi kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dengan semangat. Makanya adik-adik, hari ini ingat ya, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bisa lewat firman Tuhan, cerita sekolah minggu, melalui baca Alkitab sendiri, dan melalui renungan-renungan firman Tuhan yang kita baca ataupun yang kita dengar atau yang kita lihat. Dan ingat, bukan hanya didengar saja, tetapi dilakukan firman Tuhannya. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10b. Firman Tuhan berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini adalah perkataan dari Samuel ketika dia mendengar suara Tuhan. Sekali lagi ya, kita bacakan 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke deh adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ingat, kalau kita harus jadi seperti Samuel, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Yuk sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini mengingatkan kami untuk menjadi anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan fokus, dan kami ingat firman Tuhan di dalam hati kami. Bukan hanya kami dengar, tapi kami juga mau melakukan firman itu sehingga kami menjadi anak yang lebih percaya Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, dan kami jadi anak yang lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau pimpin kami untuk menjadi anak yang cinta firman Tuhan, yang cinta Tuhan di dalam hidup kami. Berkati Papa Mama, berkati seluruh anggota keluarga kami, Tuhan yang tolong dan Tuhan yang sertai juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke deh adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah. Teman-teman, hebat ya Samuel. Dia dari kecil dengar dan lakukan firman Tuhan. Ingat ya, kita harus mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Cara mendengarkan firman Tuhan tadi kan udah dikasih tahu kan? Kita harus rajin ibadah sekolah minggu, rajin baca Alkitab. Kalau kamu belum bisa baca Alkitab, kamu bisa buka kok videonya Boni dan kawan-kawan, yaitu video Ayo Baca Alkitab.
Ya, di situ nanti ada Dodo yang baca Alkitab, ada Nia dan juga yang lain-lain. Ya, pokoknya ingat, kalau sudah dengar firman Tuhan, kamu juga harus lakukan firman Tuhannya. Jangan cuma denger, terus lupa. Ada siapa itu? Boni. Boni. Dodo. Boni lagi ngapain? Boni lagi ketemu temen-temen nih. Boni, kok nggak ajak-ajak Dodo? Dodo kan juga mau ketemu teman-teman, udah kangen. Iya, ini ketemu. Yaudah, yuk kita mulai yuk. Dok, ini udah selesai. Boni udah mau pamitan ini sama teman-teman, udah lama sama teman-temannya. Udah selesai? Iya, dadah ya teman-teman. Udah sono kamu pamitan juga, nak. Dadah teman-teman. Minggu depan ketemu Dodo ya. Iya, udah. Kamu mau ngapain sih kesini sebenarnya? Dodo mau main